Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Istiaz Marinda. Saya dari kelas 2C PGMI. Di video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang konsep ilmu mengenai konsep Islam mengenai ilmu. Nah, adapun sumber ilmu menurut Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan seperti mengenai ilmu bumi dan alam. Contohnya seperti pada Quran surat Al-Qaf ayat 7-8 yaitu yang artinya, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hambanya yang kembali mengingat Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk-petunjuk tentang memperoleh pengetahuan. Pada dasarnya ada 3. Yang pertama ada akal, panca indera, dan wahyu. Yang pertama ada akal. Nah, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal akal sejak kita dilahirkan ke dunia. Nah, ini yang ditakdirkan untuk hidup di dunia ini. Akal ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan akal ini menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Akal ini merupakan pengetahuan tertinggi dari pengetahuan indera. Adanya pengetahuan ini dapat dipahami dengan beberapa kata seperti merenungkan, memikirkan, memahami, dan lain-lain. Kata tersebut menunjukkan kepada akal sebagai metode dalam mencari ilmu ataupun cara mendapatkan ilmu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada indera. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyuruh manusia untuk memakai inderanya dalam mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan kata-kata menimbang, ukuran, ataupun ketentuan. Kata ini mengisyaratkan bahwasannya ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara observasi terhadap segala sesuatu yang merupakan dasar dari pemikiran, perhitungan, dan pengukuran. Nah, indera manusia dapat diakui mempunyai kemampuan yang kuat dalam memperoleh pengetahuan, karena dengan indera kita dapat melakukan observasi dan eksperimen. Di dalam Al-Quran juga terdapat metodologi pengetahuan yang memperkuat adanya pengetahuan tentang indera. Akan tetapi di sini itu Al-Quran juga menerangkan keterbatasan yang indera manusia sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang hanya mengandalkan inderanya saja. Yang ketiga yaitu ada hadis. Nah, selain dijadikan pedoman hidup, hadis juga sebagai sumber ilmu dan sumber hukum. Hadis ini mendorong kepada umat manusia bahwasannya menuntut ilmu itu wajib hukumnya, dan hadis ini menjadi salah satu sumber yang kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, adapun pentingnya ilmu pengetahuan sebagai umat agama Islam, kita diberikan tekanan yang besar terhadap masalah ilmu. Nah, di dalam Al-Quran pun kata al-alim digunakan sebanyak 780 kali. Betapa pentingnya ilmu untuk kita mencari ilmu, sampai ada beberapa hadis yang menyatakan pentingnya ilmu bagi manusia. Ada beberapa. Yang pertama seperti mencari ilmu itu wajib bagi manusia muslim. Nah, terus yang kedua ada carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Yang ketiga ada carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Dan yang keempat, para ulama adalah pewaris para nabi. Yang kelima, orang yang paling berharga adalah yang paling banyak ilmunya, dan yang paling hina adalah yang paling bodoh. Nah, yang ketiga ada ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis dikatakan bahwasannya sebaik-baik ilmu ialah yang bermanfaat, karena di dalam Islam juga sudah dikatakan bahwasannya kita harus mencari ilmu yang berguna dan melarang mencari ilmu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, menurut Mahdi Gusyaini mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah, keridhaan, dan kedekatan kepadanya. Tidak hanya itu, tetapi juga ilmu kealaman dan ilmu syariah, karena tujuan hidup kita di dunia adalah untuk mendapatkan ridhonya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.